Kita sama-sama berdoa dalam hati. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulakan kebaktian. Tama-tama mari kita puji Tuhan, Kidung Rohani nomor 35. Nomor 35. Hai umat yang jauh tersesat, dengar suara dari surga. Al-Masihmu beri nugrah, Injil beri pengharapan. Hujan malam berlalu, kini terbitlah terang. Pasar tiba, langit terang, semuanya bersuka cita. Jalan di dunia gelap, banyak yang berkeluh kesah. Asal sandar pada Tuhan, sirna cemas dan gelisah. Hujan malam berlalu, kini terbitlah terang. Fajar tiba, langit terang, semuanya bersuka cita. Pengharapan manusia hanya pada kasih Allah. Setiap hari dekat Tuhan, puji Allah dalam terang. Hujan malam berlalu, kini terbitlah terang. Fajar tiba, langit terang, semuanya bersuka cita. Baiklah, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Kita memohon Tuhan Yesus memimpin kebaktian kita pada hari ini. Semoga Tuhan Yesus memimpin kita walaupun kita berada di tempat kediaman masing-masing, tetapi kita percaya Tuhan Yesus pasti akan memahami kehidupan kita, dan Tuhan Yesus akan pasti melihat iman kita dalam Tuhan, dan seterusnya kita meneruskan kehidupan yang mementingkan perlindungan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Pertama-tama sekali saya ucapkan selamat salam sejahtera kepada semua jemaat yang sedang beribadah pada saat ini, dan terutama kepada diaken, pendeta, diakenis, dan semua saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus ya, pada masa ini kita dapat berkesempatan untuk berkebaktian pada hari Sabat,
Dan, eee, walaupun ya pada masa ini kita, mempunyai, menghadapi masalah yang, besar dalam kehidupan kita dalam dunia ini, tetapi bagi kita ialah, eee, kita mengerti ya hidup kita, di mana Tuhan telah memberi tahukan kepada kita, bagaimana kita, eee, seharusnya ya me menghadapi dan memahami kehidupan yang kita ya tempuhi dalam hidup kita di dalam dunia ini. Namun yang paling penting dalam hidup kita, kita janganlah merasa khawatir dan takut dan gentar menghadapi banyak kesukaran dalam hidup ini, tetapi kita haruslah ya mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai pelindung, yaitu melindungi kita ya dalam kehidupan kita. Baik pada masa ini ya pendeta akan menyampaikan ya satu khotbah di sini, yaitu hidup adalah gambaran manusia baru. Hidup adalah gambaran manusia baru. Kita sudah tahu bahwa hidup ini adalah sesuatu yang dicipta oleh Tuhan. Dan sejak kita hidup di dalam dunia, maka itulah asas kehidupan kita yang sama seperti ya juga menjadi satu gambaran pada manusia baru di masa akan datang. Yaitu gambaran manusia baru itu ialah sesuatu yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita untuk mendapat satu kehidupan yang baru di surga. Baik kita lihat apakah yang kita akan pelajari dalam hidup gambaran manusia baru ini. Ya, kita lihat yang pertama di sini tentang motif ataupun tujuan ya sebenarnya kita memahami kehidupan kita dalam kehidupan yang baru ini. Yang pertama kita lihat dalam kitab Kolosi. Kitab Kolosi pasal 3. Kolosi pasal 3 kita baca ayat 12. Kolosi pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Baik, inilah tujuan sebenarnya ya gambaran hidup kita sebagai manusia baru di sini. Yaitu Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Kolosi, yaitu karena ya sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang telah dikuduskan dan dikasihinya, dia telah mengenakan ya belas kasihan, yaitu menyuruh kepada kita juga mempunyai perbuatan yang disebut di sini, yaitu pertama kita haruslah mempunyai kasih, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah ini sebenarnya memberitahukan motif yang pertama yang menggambarkan kita sebagai manusia baru. Karena kita ialah adalah orang-orang pilihan Tuhan. Karena Tuhan telah mempunyai kasih yang terbesar yang telah diberikan kepada kita, sehingga oleh kasih karunia Tuhan baru seseorang mengenalnya. Ya kita lihat ya di dalam kitab Ulangan
pasal 7. Ulangan pasal 7, kita baca ayat 6 hingga ayat 8. Ulangan pasal 7 ayat 6 hingga ayat 8. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ayat 7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Jadi kita lihat di sini, Tuhan lebih awal memberitahukan kepada umat pilihan Tuhan, di mana bagaimana Tuhan memperingatkan kembali kepada umat pilihan Tuhan yang telah dipelihara oleh Tuhan untuk menebus mereka keluar dari perbudakan. Nah, kita lihat di sini, ya, bukan karena banyak jumlah dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Ya, karena yang terpenting di sini, sebab orang Israel ini adalah satu bangsa yang bilangan yang sedikit, yang paling kecil dari segala bangsa. Tetapi Tuhan mengasihani mereka dan Dia telah memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyang mereka. Jadi kita lihat di sini, sebagai umat pilihan Tuhan, yang terpenting yang kita pahami dan yang terpenting kita ingat dalam status kehidupan kita ini ialah kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita rujuk lagi 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1, kita baca ayat 26. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 hingga ayat 29. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, nah di sini kita lihat ya, memberitahukan kepada kita, di mana Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka jangan ada perpecahan. Sebab di sini yang terpenting di sini ialah memahami tentang persekutuan ibadah di dalam Tuhan. Yaitu mementingkan bagaimana keadaan kita dipanggil menurut ukuran bagaimana Tuhan memanggil kita. Yaitu menurut ukuran manusia, banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh juga, dan tidak banyak orang yang terpandang. Jadi dari sini kita lihat, sebagai umat pilihan Tuhan ini, kita tidak boleh membeda-bedakan dari apa saja kebolehan bagi kita semua. Tetapi yang terpenting di sini,
Yang terpenting di sini yang dilihat oleh Tuhan, yaitu ayat 28, apa yang tidak terpandang dan yang tak hina bagi dunia, dipilih Allah. Jadi kita lihat di sini, bagi Tuhan, dia bukanlah melihat dari segi material, dari segi kebolehan luaran, tetapi dia melihat hati kita. Dia melihat hati kita, adakah kita benar-benar mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah, karena itu Tuhan Yesus memberitahukan, ya, ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi Rasul Paulus mengingatkan perkataan yang sentiasa diucap oleh Tuhan, ya, mengingatkan apa yang sentiasa diingatkan oleh Tuhan kepada umat pilihannya. Nah, seperti di sini, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dan kita lihat di sini tanda-tanda pada masa ini. Tuhan Yesus pun sudah, ya, uh, tidak lama lagi akan datang. Dan banyak tanda-tanda yang telah kita lihat, yang kita rasa khawatir dalam kehidupan kita. Nah, tambahan pula pada masa ini, ya, coronavirus telah mengancam di seluruh dunia dan juga mengancam di negara kita sendiri. Dan banyak kekhawatiran yang telah kita lihat, yang kita telah temui dalam keadaan ini. Walaupun kita uh, belum menghadapi, ya, kesengsaraan ancaman itu, tetapi kita sudah dapat membayangkan bahwa sesuatu yang datang, ya, kepada kita adalah sesuatu yang menakutkan kepada kita. Tetapi kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Dari ancaman ini, dari berita ini dan perkara-perkara yang mengancam dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan di dalam dunia ini, janganlah kita khawatir. Ya, tetapi inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Di dunia ini memang tidak ada yang baik selain sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Karena itulah yang terbaik yang kita lakukan dalam kehidupan kita, bukanlah sesuatu yang kita telah usahakan yang tanpa asas dan dasar-dasar dari firman Tuhan. Baik, yang kedua, bagaimana kita harus mengenali motif hidup dalam gambaran manusia yang baru ini, yaitu kita haruslah sentiasa memuliakan Tuhan. Ya. Dalam hidup kita haruslah memuliakan Tuhan kita di surga itu dengan tekun menyempurnakan rohani, agar kelak kita akan layak menghadap di hadapan Tuhan. Kita lihat dalam Efesus pasal 1. Kitab Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 kita baca ayat 4. Efesus pasal 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Efesus supaya mereka sentiasa diingatkan dan mengingat firman Tuhan yang telah mereka terima. Di mana sebab di dalam Tuhan Ia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Inilah kasih Tuhan kepada kita, yang memelihara kita, yang telah merencanakan, yang telah direncanakan oleh Tuhan lebih awal lagi, demi untuk kebaikan dalam kehidupan kita di dunia dan juga di surga. Karena itu kita haruslah memuliakan Tuhan dan haruslah tekun menyempurnakan rohani, agar kelak layak menghadap di hadapan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, dan kita mempunyai perbuatan yang berasaskan pekerjaan Tuhan. Baik, yang pembahagian yang kedua, apakah ya hidup adalah gambaran manusia baru ini? Bagaimana kehidupan kita yang dapat menggambarkan manusia
yang baru. Tadi kita membincangkan yang pertama, kita lihat mesti dari segi motif kita. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan yang kedua adalah gambar rupa. Ya, bagaimana maksud gambar rupa? Ya, kita rujuk di dalam kitab Kolose. Kitab Kolose pasal 3. Kita baca ayat 13 hingga ayat 15. Kolose pasal 3 ayat 13 hingga ayat 15. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Baik, dalam ayat ini memberitahukan kepada kita satu gambaran rupa kita di hadapan Tuhan. Di mana di sini memberitahukan, ya, kita harus mempunyai rupa seperti Tuhan yang boleh memuliakan Tuhan, yaitu perbuatan Tuhan. Itulah rupa yang dimaksudkan Tuhan di sini. Dan kita harus mengamalkan hidup ini. Seperti di ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Mengapa firman Tuhan ini memberitahukan dan mengingatkan kepada kita tentang kesabaran kita? Karena memang sebagai manusia biasa, kesabaran itu memang sentiasa teruji, ya, bagi kita sebagai umat Tuhan. Dan karena itu kita mestilah mempunyai perbuatan yang berasas dalam firman Tuhan ini, yang seharusnya kita kena perbuat, dilatih dalam hidup kita, yaitu sabar, dan haruslah dengan cara harus mengampuni seorang akan yang lain. Nah, ini gambaran rupa yang harus kita hadapi dalam masa-masa ini. Karena semua itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dapat mengikat, yang mempersatukan dan menyempurnakan kita, ya, kepada semua orang maupun terutama juga kepada jemaat. Tadi ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pahamilah hidup kita pada masa ini. Tuhan Yesus menggunakan berbagai cara untuk mengingatkan kepada kita. Sejak dari dunia yang awal dan sampailah zaman kita yang menempuhi akhir zaman ini. Tuhan mempergunakan berbagai cara untuk memperingatkan, menyadarkan kepada semua manusia, baik manusia yang tidak mengenal Tuhan maupun kepada umat-umat pilihan Tuhan. Tuhan mempergunakan berbagai cara untuk memperingatkan, menasihati mereka agar mereka semua berbalik kepada Tuhan, agar menjadi satu gambaran yang baik, yang mempunyai gambaran yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dapat melayakkan diri kita menjadi orang yang baru. Apabila kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, bagaimanakah ya kita menyediakan, melakukan kehidupan kita yang dikehendaki oleh Tuhan? Contoh, ya, seperti gambaran manusia baru ini. Bagaimana kita sebagai manusia yang baru yang telah dikuduskan oleh Tuhan apabila menghadapi berbagai jenis kesukaran dalam hidup kita?
bagaimana kita harus menempuhi kehidupan itu? Apakah kita menuruti keinginan-keinginan, nafsu-nafsu, ya, pemikiran-pemikiran manusia yang tidak berasas dalam kebenaran. Karena itu kita haruslah ya mendekati kepada Tuhan, yaitu memegang firman Tuhan, belajar firman Tuhan, sering membaca firman Tuhan, banyak berdoa, banyak melakukan belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, kesabaran, hati yang mengampuni, hati yang mengasihi, dan hati yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Karena itu barulah kita akan menjadi seorang yang mempunyai perbuatan yang manusia yang baru ini. Dan di yang terakhir ialah kita haruslah melihat dari segi arah tujuan kita. Ya, kita lihat dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Baik, dalam ayat di sini memberitahukan kepada kita, di mana Rasul Paulus ya sekali lagi menasihatkan kepada jemaat di Kolose supaya hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Jadi tujuan di sini ialah supaya seseorang dapat mengajar dan menegur seorang yang lain sambil menyanyikan mazmur. Nah, inilah satu kehidupan yang harus kita kena tempuhi ya dalam hidup kita, supaya kita dapat ya mengarah arah tujuan kita dan membawa kepada semua orang, di mana kita mempunyai segala hikmat pikiran yang rasional dan cerdas, yang dapat mengasihi segala macam tipu, ya, mengesan ya segala macam tipu muslihat iblis yang telah melakukan ya pekerjaan dalam dunia ini. Nah, kita rujuk di dalam Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13, kita baca ayat 19. Injil Matius pasal 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Karena itu kita haruslah mempunyai segala hikmat pikiran yang rasional dan cerdas di dalam Tuhan, supaya jangan kita yang tidak sadar perbuatan iblis yang seringkali ya coba menipu tentang perbuatan-perbuatan di hadapan kita. Karena itulah kita haruslah mempunyai mata rohani yang mempunyai kekayaan di dalam Tuhan. Baik, yang terakhir di sini kita lihat dari segi kesimpulan, yaitu bagaimana kita menyadari hidup adalah gambaran manusia baru ini. Sebagai kesimpulan kita haruslah menyadarkan diri kita di mana Tuhan sentiasa mengasihi kita. Ya, Tuhan telah memberikan tunjuk ajar kepada kita bagaimana kita ya menyadarkan diri kita yang telah menjadi umat pilihan Tuhan dan menjadi gambaran rupa ya di hadapan Tuhan, yang tahu mengarahkan arah hidup kita, tujuan kita di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan ini. Jadi secara dalam kesimpulan ini kita haruslah tahu menilai zaman ini, dan kita janganlah menjauhkan pertemuan ibadah kita di dalam Tuhan. Karena hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10,
Rasul Petrus telah memberitahukan ya hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Karena inilah satu perkara penting yang harus kita kena sedar dalam hidup kita, dan jadikanlah ya gambaran bagi manusia baru dan sedar terhadap diri kita. Kitalah yang dimaksudkan manusia baru di hadapan Tuhan yang telah dikuduskan Tuhan bagi kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita naikkan pujian Kidung Rohani nomor 259. Kidung Rohani 259. Oke, kita sama-sama menyanyi. Tekun berdoa dengan tulus, kekhawatiran dunia hilang, bertelut dalam baitnya, memohon dalam namanya. Hana duka lalu berdoa, orang buta terus berseru, perempuan kanan karena iman, semua dapat berkat Tuhan. Tekun berdoa dengan sungguh, mencurahkan isi hati, Tuhan pasti sembuhkanku, selamatkan roh jiwaku. Bila mohon tanpa malu, dengan tidak jemu-jemu, siang malam terus berseru, pasti akan dikabulkan. Tekun berdoa setiap saat, di luar, di rumah, di gereja. Tekun berdoa dimanapun, dalam setiap kesempatan. Di daratan, di lautan, temui bahaya, Tuhan jaga. Lembah maut pun tak berdaya, tekun berdoa, terima anugerah. Baik, seterusnya kita sama-sama berdoa. Kita memohon Tuhan Yesus memimpin kita, terutamanya dalam menghadapi krisis bencana wabak coronavirus ini yang telah mengancam di seluruh dunia, khususnya juga di negara kita sendiri. Kita memohon Tuhan Yesus supaya melindungi kita semua, sentiasa sehat, dan semoga Tuhan Yesus menjauhkan penyakit ini dan menghentikan wabak ini ya dengan serta merta. Semoga kita dapat hidup damai sejahtera di dalam Tuhan dan terus hidup mementingkan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Nah, semoga dalam ibadah ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, sampai di sini semoga segalanya memuliakan Tuhan. Amin.